Jumpa lagi dengan saya Rosodaras dari Bung Karno The Other Stories. Nah, ini ada cerita yang sedikit berbau spiritual tentang bagaimana cara Bung Karno melakukan doa atau bagaimana Bung Karno berdoa. Nah, ini kejadian pada malam 1 Juni 1945 ketika menjelang keesokan harinya dia harus berpidato menyampaikan dasar-dasar dari Indonesia Merdeka yang kelak atau kemudian atau sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, malam 1 Juni digambarkan oleh Soekarno sebagai satu keadaan yang sangat menggelisahkan. Artinya sidang BPUPKI itu sudah berlangsung sekian hari dan berbagai tokoh pergerakan, tokoh kebangsaan mewakili berbagai daerah sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Ada yang mengusulkan negara kerajaan, ada yang mengusulkan negara macam-macam. Intinya dan itu sah karena memang diperlukan sidang itu untuk menentukan sebenarnya apa sih dasar dari kita merdeka. Nah, dalam kegelisahan hati, kegalauan perasaan, dia hanya terpusat pada satu keyakinan bahwa hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjawab kerisauan apa yang dia rasakan. Maka tidak ada cara lain kecuali harus menengadahkan kedua tangan dan berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Untuk itu dia pergi bangun dari tempatnya tidur di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang berdiri Tugu Proklamasi. Dia pergi ke belakang rumah, dia bertimpuh ya, menekuk lututnya, menengadahkan kedua tangannya sambil menatap ke arah langit, ke atas. Itu dia menyaksikan ribuan bahkan jutaan bintang kerlap-kerlip di atas sana. Dan di situ dia melantunkan doa, ya Allah, apakah benar negara merdeka harus didasarkan pada persatuan dan kesatuan? Dan apakah benar apa-apa yang dia yakini dalam hatinya untuk disampaikan pada sidang BPUPK besok pagi adalah satu suara, satu pendapat yang akan membawa maslahat bagi Indonesia merdeka. Itu semua yang dia panjatkan, dia pertanyakan, dia mintakan konfirmasi kepada Tuhan. Dan setelah dia melancarkan doa dalam himpitan perasaan yang sangat berat, kita bisa paham dan emosi yang luar biasa menjelang detik-detik kita harus menentukan nasib bangsa kita untuk lepas dari penjajah. Tentu ini menjadi satu tugas yang barangkali maha berat yang ada dalam perasaan Soekarno. Dan semua orang juga, atau kebanyakan orang, kebanyakan tokoh politik juga sangat berharap pemikiran yang brilian, pemikiran yang nantinya akan menjadikan dasar negara Indonesia merdeka. Setelah saya berdoa, Bung Karno kembali beranjak ke tempat tidur, entah karena memang sudah ngantuk, lelah atau apa, dan dia dalam waktu yang tidak terlalu lama dia pun terlelap dalam tidurnya. Dan keesokan 1 Juni dia membacakan pidato yang sekarang kita kenal sebagai lahirnya Pancasila. Ini doa dari seorang Soekarno menjelang dia membacakan pidato yang kemudian kita kenal sebagai lahirnya Pancasila. Seperti apa teks pidato lahirnya Pancasila? Anda bisa mencarinya di Google, sangat mudah. Dan Anda harus baca. Sahabat Soekarno harus baca. Itu bukan saja merupakan pemikiran seorang anak bangsa yang brilian ya, tapi menurut saya Bung Karno mampu meramu logika
kemudian realita dan perbandingan dengan banyak sekali negara merdeka, berikut tokoh-tokohnya, sejarah-sejarahnya dia ungkap semua di sana, sehingga menjadi sangat berbobot pidatonya. Tidak heran kalau kemudian sidang BPOPK membentuk panitia kecil yang nanti menjadi rumusannya adalah Pancasila itu. Nah, bagian terakhir dari sesi ini saya akan menyampaikan bahwa kalau Anda lihat ada satu foto Bung Karno yang sedang berdoa. Tentu momentumnya bukan saat Soekarno berdoa pada malam 1 Juni. Saya ambil di buku saya, nanti bisa di zoom Soekarno saat berdoa. Tolong di zoom kamera. Ini adalah saat Soekarno berdoa. Oke. Nah, sudah. Apa yang Anda lihat? Posisi seperti apa yang Anda lihat? Nah, entah karena saya terinspirasi oleh Soekarno, entah karena memang saya merasa bahwa itu bentuk doa memanjatkan sesuatu kepada Tuhan yang paling logis menurut saya. Doa itu dipanjatkan. Jadi bentuk tangan Bung Karno yang seperti ini, sahabat Soekarnois, ini saya meyakini dan saya mengikutinya. Anda boleh ikut, boleh enggak, bebas. Karena ada yang begini berdoanya, ada yang begini orang berdoanya, gitu loh. Ya umumnya begini atau begini, terserah ya. Tapi saya mengikuti cara Bung Karno berdoa itu seperti ini. Maknanya adalah ini kedua tangan yang memang mendukung untuk menaikkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan doa, sebaik-baiknya doa menurut saya adalah doa yang tulus, kita panjatkan, kita mohonkan, dan tidak pernah berharap pengabulan atau hasil. Tidak. Doa kita panjatkan, melepas semua energi, melepas semua yang kita harapkan, melepas semua yang kita mohonkan, selesai. Jangan pernah berharap itu sebagai sesuatu yang harus kita terima seperti ini. Dan apa benar doa Bung Karno bukan lebih benar ya? Apa ya? Saya mengatakan lebih masuk di logika saya dibanding doa yang seperti ini. Apalagi jika Anda pernah mendengar bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, gitu loh. Jadi ini kan sifatnya kayak mengemis kepada Tuhan. Enggak, Tuhan nggak perlu mengemis. Dia akan memberikan apapun yang Anda pohonkan, karena Tuhan Maha Pengabul, Tuhan Maha Baik, gitu loh. Sehingga bentuk doa Bung Karno seperti saya katakan tadi adalah seperti ini. Ini saya kaitkan tulisan ini dengan cara Soekarno berdoa, dan dia konsisten dimanapun dia mendoa selalu bentuknya seperti ini. Nah, mungkin ini sederhana sahabat Soekarnois, tapi saya cepat lama juga. Kenapa ya tangan Soekarno begini kalau berdoa? Sementara di kampung, di mana-mana saya lihat dari kecil sampai besar orang berdoa seperti ini. Dan sejak saya melihat foto ini, saya mengubah doa saya menjadi seperti ini. Nah, itu bisa Anda sepakati, bisa tidak. Toh sebenarnya itu adalah hakikat makna yang tersirat dari perasaan Anda semuanya. Sahabat Soekarnois, sekian, sampai jumpa pada tayangan Bung Karno The Other Stories yang selanjutnya. Terima kasih, salam.